Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Kesempatan kali ini saya bersama istri akan berbincang ya. Ini adalah program khusus di YouTube channel saya Andri Psikosomatik dan YouTube channelnya Febi Runtulalo berkaitan dengan bagaimana suami istri di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya akan banyak perbincangan. Namun kali ini karena kebetulan kita mau berbincang tentang masalah ekonomi, khususnya tentang finansial. Kenapa saya ngomong bicara seperti ini? Karena kita tahu COVID-19 ini sudah cukup banyak membuat masalah yang berkaitan dengan kondisi kehidupan kita. Dan saat ini memang yang ada yang bilang cash is king katanya ya. Uang yang cash itu adalah rajanya, karena begitu banyaknya orang yang di PHK, pekerjaannya kurang segala macam ya. Dan kali ini saya mau berbincang bagaimana sih perspektif dari seorang perempuan kalau misalnya seorang istri dalam mengatur keuangan rumah tangga. Karena banyak di antara kita juga menyerahkan tanggung jawab kepada istri ya terkait dengan pengaturan uang. Jadi itu hari ini kita mau ngomong sama teman-teman tentang bagaimana pengaturan uang itu sendiri. Nah, kalau menurut kamu itu bagaimana? Apakah misalnya kalau suami ngasih ke istri itu apakah harus semua gajinya, apa dijatah atau gimana sih kalau kamu tuh? Dari pengalaman kamu sama aku ya tentunya gitu. Iya, teman-teman, memang saat ini masalah ekonomi menjadi perhatian juga kan ya, selain masalah kesehatan ya. Nah, kalau untuk rumah tangga, yang pasti kalau saya berprinsip kalau untuk rumah tangga sebaiknya nggak cuma dari satu pintu penghasilan. Jadi kalau misalkan hanya si suami yang bekerja gitu, seyogyanya, sebaiknya gitu ada pintu penghasilan lain. Misalkan si istri entah juga bekerja ataupun memang kita punya usaha lain gitu ya. Nah, kalau untuk itu yang jadi poin pertama adalah si istri juga harus punya pegangan gitu. Itu kan yang jadi prinsip kita juga gitu kan. Istri harus punya pegangan. Kalau untuk masalah gaji suami berapa yang harus dikasih ke istri, memang itu kayaknya memang harus kesepakatan keduanya ya. Yang dari awal menikah juga harus begitu gitu. Dan kalau kita ya, kalau saya bersyukur banget ya punya suami yang sangat baik hati. Jadi maksudnya dia mempercayakan untuk masalah pengaturan keuangan itu sebagian besar di saya gitu kan ya. Jadi kalau misal kita mau buka gitu sedikit, mungkin dari persentase dari 3/4 gaji saya itu diberikan ke istri gitu ya. Sedangkan 1/4-nya saya gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti misalnya bensin, kemudian juga makan. Kalau di rumah sakit, kalau nggak dapet jatah makan, makan di luar. Atau mungkin setidaknya kalau misalnya mau membeli sesuatu. Ya, jadi 3/4-nya memang diberikan ke istri. Karena kebutuhan rumah tangga, kemudian juga biaya pendidikan anak-anak. Ya, kadang-kadang listrik juga, PAM termasuk diantaranya. Itu termasuk ya di dalam hal tersebut gitu. Iya, termasuk biaya asuransi kita. Biaya kesehatan, gitu. Asuransi kesehatan ya. Dan kalau dulu mungkin ada kredit mobil, saya mengambil dari gaji itu sendiri gitu. Jadi memang diupayakan 1/4 itu ditambah dengan cicilan. Nah, kalau tidak ada cicilan akan jauh lebih ringan gitu. Artinya jatahnya istri mungkin akan jadi lebih besar juga tentunya. Iya. Betul. Tapi gini, kalau misalnya berbicara tentang pembagian, sebenarnya kalau menurutmu sendiri paling besar itu di apa sebenarnya pengeluaran paling besar itu? Kalau pengeluaran paling besar, kalau misalnya ini kalau di keluarga kita ya teman-teman, kalau di keluarga kita itu saya lihat terutama untuk makanan. Makanan dan ya untuk kebutuhan sehari-hari lah ya, karena sebenarnya kalau kita juga itu nggak selalu ada kebutuhan, maksudnya nggak terlalu banyak jajannya gitu, apalagi kalau di masa-masa seperti ini. Jadi yang paling banyak itu makanan, terlebih karena kalau misalkan saya lebih prioritas untuk memilih makanan-makanan yang memang berkualitas, nggak apa-apa harganya agak mahal, tapi memang yang sehat. Apalagi soalnya kalau anak-anak kami itu kan yang terutama yang si kembar itu atopi, jadi dia
alergian. Jadi kami memang harus benar-benar memilih, misalkan contoh roti gitu ya, memang roti yang bahan pengawetnya sedikit kayak gitu. Jadi dan kayak gitu kan biasanya lebih mahal ya gitu. Jadi nah lebih banyak sih habisnya sih di makanan gitu, dan kita juga berusaha untuk lebih banyak makanan yang memang masak sendiri gitu, nggak beli di luar. Nah, kalau misalnya untuk urusan menabung, bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya dari pengaturan kamu deh, kalau dari sisimu sendiri? Iya, yang pasti kan kalau kita juga pernah belajar ya, saya juga itu pernah diajarin gitu, kalau misalkan kita dari apa yang kita dapat nih ya, usahakan itu kalau misalnya dari awal 10% itu bisa ditabung, nanti lama-lama bisa meningkat. Kalau udah 30% udah oke ya, kalau nggak salah. Minimal memang 30% dari penghasilan, kalau memang masih bisa menabung, itu ditabung. Itu ditabung. Dan selama ini ya thanks to God sudah seperti itu, 30%, mungkin ya 30%, sekitar 30-40% itu bisa ditabung dari apa yang suami saya berikan ke saya gitu. Jadi, dan itu memang kita tabungnya jadi memang atas nama saya ya. Nah itu juga salah satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa kalau misalkan untuk harta benda lah ya, suami istri itu seyogyanya ada yang atas nama istri, ada yang juga atas nama suami gitu ya gitu. Beberapa teman mungkin membuat suatu tabungan yang namanya berdua ya, jadi suami istri ada yang demikian, itu juga nggak ada masalah. Karena apa? Saya bilang harus salah satunya juga punya tabungan, karena ada beberapa kasus di mana kalau salah satunya meninggal itu kalau misalnya cuma satu aja rada sulit, nantinya agak lama ngambilnya. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, ada prosesnya tentunya. Dan kalau misalnya ada beberapa yang menggunakan tabungan ya bersama, seperti kayak namanya dan gitu. Jadi itu biasanya juga dialami. Nah, dulu kita pernah bikin video tentang perempuan bekerja, dan itu juga banyak ditonton oleh teman-teman. Kita juga punya podcastnya, dan ini juga nanti kita akan taruh di podcast. Ada salah satunya adalah karena ingin menghasilkan uang sendiri, begitu. Nah, kalau misalnya pembagian uang untuk sendiri itu apa yang kamu gunakan sih biasanya? Kalau perempuan apakah memang menggunakannya untuk beli make up, atau mungkin buat beli baju, tas? Kan kadang-kadang waduh, beli tas aja bisa mahal sekali ya. Walaupun saya juga suka barang yang berkualitas, bukan karena harganya atau mereknya, tapi saya tahu saya punya barang itu kalau yang belinya agak mahal memang kualitasnya lebih bagus, itu lebih awet. Jadi saya hampir lebih dari 10 tahun nggak pernah ganti gitu. Jadi ya irit ya, dari awal belinya mahal tapi ini. Nah, gimana kalau kamu sendiri, perempuan bekerja menghasilkan uang sendiri tapi dapat juga dari suami, apa yang dilakukan oleh uang itu buat apa gitu kebanyakan? Iya, jadi uang itu kalau menurut saya pertama kan untuk simpanan kita ya, jadi untuk cadangan kita lah gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua juga, jadi kalau si istri, dalam hal ini saya gitu ya, kalau misalnya mau beli apapun gitu, contoh misalnya make up, atau misalkan skincare, atau misalkan baju ya, entah baju apapun, atau misalkan mau beli mainan anak-anak. Nah, itu saya jadinya nggak perlu lagi untuk dikit-dikit gitu nanya, minta gitu ke suami gitu kan. Jadi lebih ada kebebasan untuk memilih di situnya gitu. Jadi lebih enak lah. Kebetulan juga ya suami saya, karena dia mempercayakan ke saya, jadi saya mengelolanya juga dengan lebih enak. Mungkin satu hal lagi adalah kita sebagai istri jadi mengelolanya harus dengan lebih baik, dalam arti kita tahu ya penghasilan kita itu berapa, kita bisa beli barang seberapa gitu. Kalau untuk baju atau apa, memang sebaiknya beli yang jangan terlalu murah tapi bisa awet gitu. Tapi mungkin kalau misalnya seperti tas atau yang memang disesuaikan lah dengan gaji kita dan pendapatan kita. Jadi itu juga yang membuat nanti suami bisa percaya untuk istrinya mengatur keuangan gitu kan ya gitu. Nah, bicara keuangan, memang saya bukan orang yang tipikal detail ya terhadap keuangan. Jadi rada nggak terlalu gampang nyatet begitu. Makanya saya suka
bicara dengan istri saya yang lebih sifatnya lebih detail gitu, mencatat keuangan kira-kira apa saja yang dikeluarkan. Kayak misalnya bond itu saya nggak pernah kumpulin bond itu ya. Jadi buat saya tuh terima gaji ya udah, yang penting kalau honor kita dibilangnya kalau di rumah sakit, karena saya itu bukan karyawan ya tapi honorer gitu, jadi istilahnya dapat honor ya udah, dapat honor segitu gitu ya, nggak dihitungin ini dari berapa pasien atau apa gitu ya, tipikalnya seperti itu. Nah, kalau perempuan kebanyakan, apakah contohnya kamu lah, kita nggak bisa bicara semua tentang perempuan karena ada juga beberapa yang nggak perfect terkait dengan keuangan. Apakah kamu orang yang tipikal yang cukup detail gitu, ngumpulin bond, nyatetin satu-satu? Iya. Karena teman-teman saya kan juga sekarang maksudnya menjalankan bisnis gitu ya, dan di bisnis saya juga punya mentor, dan kami juga diajarkan kalau memang menjalankan bisnis harus bisa ngatur keuangan juga gitu kan, jangan dicampur antar keuangan bisnis dan keuangan keluarga misalnya gitu. Jadi dan diajarkan juga sebaiknya juga itu kita mencatat setiap pengeluaran kita gitu, karena uang itu tuh gampang larinya kalau misalnya nggak dicatat, apalagi ada uang cash itu pasti gampang larinya. Betul. Gitu ya. Jadi nah cuma saya tuh belum sampai tahap itu yang misalnya setiap hari mencatat, sudah nih membeli buku gitu, cuman saya selalu simpan semua stroke ya, bond lah gitu, atau sama kalau misalnya kita transfer kan saya selalu screenshot dan selalu saya simpan, terus setiap akhir bulan itu saya hitung. Jadi saya catat, jadi pengeluaran saya misalkan dari untuk makanan itu berapa, untuk yang belanja sehari-hari itu berapa. Jadi saya tahu, oh kurang lebih segini setiap bulan itu yang saya habiskan berapa gitu. Jadi tahu yang berapa dihabiskan berapa, yang ditabung berapa gitu. Jadi tahu itu ada catatannya setiap bulan gitu. Oke. Nah, kemarin itu kita sebelum melakukan rekaman ini sebenarnya sempat ngobrol gitu ya, terkait dengan topik yang kita mau bicarakan. Mengapa topik ini menjadi penting? Sebenarnya saya tahu setiap orang tuh punya kepentingan dan keuangan bagaimana mengaturnya sendiri-sendiri. Tidak akan sama. Kami juga hanya sharing ya, bukan mengajarkan kepada teman-teman gitu ya. Kita juga bukan expert di bidang keuangan. Tapi di dalam praktek saya sebagai dokter jiwa, ketika saya bertemu dengan pasien-pasien baik perempuan maupun laki-laki, masalah finansial ini seringkali menjadi pemicu. Ya, pemicu terjadinya suatu konflik dalam rumah tangga. Selain daripada hubungan komunikasi, tapi keuangan juga. Karena keuangan ini kadang-kadang kelihatannya tuh orang suka nggak mau ngomongin ya, tetapi malah jadi seperti apa ya, duri dalam daging gitu kalau kita bilang ya, bahwa akhirnya kita nggak mau ngomongin bahwa misalnya kita kurang, atau misalnya tidak keterbukaan antara suami istri gitu ya. Prinsip saya sebenarnya kalau di dalam keuangan, memang untuk istri itu uang istri adalah uang istri. Kalau uang suami itu uang suami istri. Jadi prinsip saya itu memang demikian ya, karena menurut saya kalau kita punya istri itu tujuannya memang dia sebagai manajemen di dalam keuangan keluarga. Ya, dari dulu saya berpikirnya seperti itu. Jadi uang dia yang seperti kayak misalnya uang dari hasil bekerja sendiri dari saya gitu, itu udah kalau dikasih ya sudah gitu ya. Dan kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan apa yang saya kepengen gitu, saya harus mengusahakan dari uang bagian saya sendiri yang tadi 1/4 tadi gitu. Dan itu menurut saya bisa membantu saya juga untuk tidak terlalu boros gitu ya. Kalau misalnya saya mentang-mentang punya uang banyak tuh saya boros gitu, karena pentingnya itu. Dan salah satunya memang ketika kita dulu masa pacaran juga saya kan lihat juga bahwa kalau istri ini agak boros, saya kira-kira kayaknya agak susah gitu untuk jadi pasangan hidup ya. Karena seringkali nih manusia suka nggak mau ngomong ya, malu gitu, atau mungkin lagi masa pacaran mereka malu-malu gitu ya, ngomongin soal, apalagi ngomongin duit itu sensitif buat sebagian orang. Tapi sekarang ini jadi penting loh ngomongin sensitivitas uang ini, karena kita tahu bahwa ini akan sulit sekali kalau kita nggak tahu bagaimana mengaturnya. Nah, nanti lanjutan pembicaraan kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melihat pos-pos seperti apa yang paling penting saat ini untuk diduluanin lah daripada hal yang lainnya. Karena masa-masa pandemi ini membuat kita sepertinya harus pintar-pintar di dalam mengelola keuangan, dan apa yang kira-kira harus kita lakukan di dalam masa pandemi ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, saksikan terus video kami selanjutnya.
Hai teman-teman semua, balik lagi ke perbincangan suami istri, saya dan Feby. Kali ini kita membahas tentang masalah finansial, keuangan ekonomi di masa pandemi ini dari sharing kami berdua. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang pembagian ya, kalau lagi dalam masa-masa biasa, dan tentunya saat ini kan kita lagi dalam masa pandemi. Apa yang berbeda dalam pengaturan keuangan di masa ini, dan mungkin apakah kita masih bisa tetap nabung? Pada beberapa orang mungkin mengalami pemotongan gaji dan hal-hal yang berkaitan dengan PHK. Kami juga terus berempati kepada kondisi seperti ini tentunya. Tapi kalau misalnya kita mau tanya langsung ke Feby nih, kalau misalnya dalam kaitannya sekarang ini menurut kamu apakah beda pengeluaran saat lagi masa-masa biasa sekitar 3 bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu lah, anggaplah Januari Februari, dengan sekarang ini 3 bulan terakhir, Februari kan sudah selesai, Maret, April, dan Mei ini agak beda apa enggak menurut kamu? Beda, kurang lebih beda ya, karena pastinya ada beberapa pengeluaran yang sekarang lagi nggak ada. Misalkan nih contoh, kalau kita dulu kan sewaktu masih zaman biasa kan anak-anak lesnya banyak. Nah kalau sekarang kan lesnya mungkin udah berkurang ya. Mungkin ada juga yang jadinya nggak les sama sekali karena memang nggak bisa juga gitu kan. Atau yang memang biaya lesnya separoh karena jadinya online gitu kan. Atau ada sekolah yang juga yang dipotong SPP-nya gitu kan. Nah itu pastinya akan berpengaruh terhadap pengeluaran dan itu bisa di save gitu. Nah itu yang yang terutama yang berbeda sih gitu. Tapi kalau yang bertambah ada nggak ya kira-kira? Mungkin listrik ya. Kalau saya lihat tuh listrik agak sedikit boros karena mungkin ya rumah kita pakai AC, jalan jadi terus kan, semua orang di rumah, terus, apalagi anak-anak selalu di rumah gitu kan. Jadi anak-anak sekarang anak-anak zaman sekarang tuh nggak tahan panas gitu kan, jadi harus AC, jadi AC nyala terus ya, listrik mungkin jalan, sama mungkin uang internet seperti gitu ya, itu yang jadi keperluan saat ini. Walaupun kita sih pakai wifi sih kayaknya nggak nambahin sih ya. Iya, kalau wifi sih lebih hemat ya. Paling itu, sama kalau yang pertama sih itu. Untuk kalau uang jajan gitu ya, karena kita nggak bisa jajan juga gitu, nah itu maksudnya itu bisa jadi untuk disimpan pasti itu berkurang gitu paling kan. Cuma sekarang mungkin jadinya semuanya kan belanja online. Nah kadang-kadang itu juga sih yang harus kita kontrol, jadi ya benar-benar yang dibelikan itu adalah hal-hal yang memang kita perlu gitu. Kalau dari saya sendiri merasa memang masa pandemi ini lebih irit ya, karena tidak ke Jakarta, bensin terutama irit ya. Jadi hanya betul, hampir cuman datang ke rumah sakit setiap hari Senin sampai Sabtu, tidak ngapa-ngapain di rumah sakit juga, jajan juga enggak gitu ya, kebanyakan bawa sendiri, minum-minum yang lain, kopi shop atau apa yang dulunya pernah dilakukan karena untuk menunggu jam praktek berikutnya juga tidak dilakukan. Jarang. Jadi mau nggak mau saya beli sendiri, saya racik aja sendiri kopinya gitu, beli di online. Jadi saya kira sih memang nggak terlalu. Kalau teman-teman ada yang memang pulsa internet ya, tapi kebetulan kami di sini pakai wifi dari salah satu provider, dan tidak bertambah banget sih ya, karena cukuplah kalau buat aplikasi Zoom atau Google Meeting ya, Webex yang saya lakukan dari rumah ya. Cuma memang kadang-kadang kalau sore itu agak macet-macet tuh ya memang ya. Iya, kadang-kadang kalau mungkin udah banyak yang pakai banyak yang pakai karena sistemnya kayaknya sharing ya, sharing internetnya. Nah, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman nih yang kebetulan lagi dalam masa percobaan ya, mereka ada yang unpaid leave loh ya, jadi nggak dibayar, dirumahkan dan tidak dibayar dulu, ada juga yang di PHK ya. Bisa nggak sih menurut kamu mulai dengan usaha sendiri yang mungkin kamu lakukan gitu ya, sharing dari sisi kamu aja, karena saya kira kalau di internet sih kita lihat di media sosial kebanyakan jualan makanan ya sekarang tapi kan dirimu kan nggak jual makanan ya, saya. Enggak. Jadi kalau misalnya menurut kamu teman-teman itu ada nggak yang bisa dilakukan di masa sulit ini? Kita tahu nih masa sulit ya. Saya sendiri
mungkin secara pendapatan itu menurun 35% ya. Kalau saya hitung, wah 35% ya saya menurun pendapatannya selama pandemi ini. Istri saya merasa juga sih, karena pembagiannya lebih sedikit lah daripada sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kamu ada saran nggak buat teman-teman, mungkin apakah usaha-usaha yang kamu lakukan itu bisa dilakukan juga di masa saat ini? Iya, jadi teman-teman untuk di masa saat ini sih kalau saya sih berpikir kita tuh tetap harus berusaha untuk mencari jalan, mencari yang positif ya. Maksudnya tidak mengeluh terus-terusan, karena mengeluh pun nggak ada gunanya gitu ya. Jadi mencari cara, pertama yang pasti kita bisa menghemat dari yang tadi kita udah omongin ya, nggak membeli hal yang terlalu perlu, nggak membeli hal yang terlalu konsumtif. Dalam arti maksudnya kalau dibeli ya udah habis gitu, nggak ada baliknya lagi gitu kan. Nah itu harus dikurangi. Jadi supaya kita bisa menabung, sama satu lagi kita mencari jalan usaha lain supaya penghasilan kita bisa bertambah gitu ya. Ya satu-satunya jalan yang mungkin ya memang dengan pastinya jualan gitu ya, online gitu. Banyak sekali teman-teman yang melakukannya juga saat ini, bisa mencari memang yang produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini gitu ya. Jadi itu sih yang bisa saya sarankan. Dan kalau saya sih, saya bersyukur karena produk bisnis saya adalah sesuatu yang dibutuhkan juga oleh masyarakat saat ini. Jadi itu saya syukuri dari situ gitu. Jadi kita tetap sambil membantu kesehatan orang lain, tapi kita juga mendapatkan manfaatnya gitu. Itu sih pesan saya. Jadi tetap harus keep positif ya, karena kadang-kadang kalau misalnya udah mentok pikiran tuh, udah kebanyakan negatif yang dimasukin, kita cuma mikirin hal-hal negatif doang, nggak ketemu tuh jalan keluar untuk dapat penghasilan tambahan gimana caranya gitu. Padahal sebenarnya sih banyak yang bisa dilakukan gitu. Ya, salah satunya memang yang sering kali saya ungkapkan saat kalau lagi dalam video-video itu adalah berupaya untuk menerima dulu ya, ikhlas dulu keadaan ini, supaya pikirannya itu lebih bisa positif untuk menghasilkan sesuatu. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang kebutuhan saat ini, mungkin yang paling penting adalah kebutuhan dasar memang ya. Kebutuhan dasar, sandang, pangan ya, papan ya, itu yang paling penting mungkin yang harus didahulukan. Dan kalau misalnya yang kepengen ini, kepengen itu ya, misalnya juga mungkin sudah harus ditahan dulu. Tapi saya rasa kalau misalnya kita punya pendapatan yang nggak terlalu berturun jauh, misalnya 20-30% aja, sebenarnya nggak terlalu akan berdampak, karena mungkin entertainnya berkurang. Ya, jadi kayak pergi ke mall, pergi jalan-jalan. Ini Lebaran kita di rumah aja gitu ya, itu berkurang. Dan saya kira itu bisa balance dari penurunan pendapatan kita gitu ya. Saya nggak tahu, kamu tuh kalau jujur bisnis kamu menurun nggak selama ini? Di awal bulan lalu mungkin ada penurunan sedikit, mungkin sekitar 25% gitu ya. Tapi di bulan ini sih mungkin memang karena kami juga sedang lagi ada program gitu ya, expo seperti itu. Jadi malah ada kenaikan sedikit gitu. Jadi yang saya mau pesan di sini, kita itu kadang-kadang maksudnya berpikiran, oh nggak mungkin, orang semua lagi susah, siapa yang mau beli gitu kan. Jadi tapi ternyata ya nggak juga, karena tadi yang kamu bilang, jadi ada memang orang yang udah saving, yang memang orang yang tidak berkurang penghasilannya, sama ada yang memang udah ada pengeluaran lain yang tidak dilakukan, ya dia beli itu untuk entertain dirinya sendiri di rumah gitu. Jadi dan itu juga perlu ya, entertain diri sendiri di rumah, kalau nggak kita stres juga gitu, kan. Karena memang banyak juga orang yang mengatakan di dalam konteks pandemi ini, karena di rumah terus mereka mengalami kejenuhan ya, mereka akhirnya membeli sesuatu gitu, misalnya film ya, langganan mungkin di Netflix atau di iFlix seperti itu ya. Kalau saya memang kebetulan di Apple TV, jadi saya biasanya nonton di sana beberapa film seri gratis kalau langganan iTunes-nya, tapi kemudian juga kalau pengen nonton film ya ada lah. Tapi setidaknya mungkin saya kira memang tidak sebesar kalau biasanya. Makanya walaupun pendapatan turun sampai 35%, saya merasakan ya masih biasa, karena biasa, karena memang kebutuhan makan kan cuma sehari 2 kali ya, pagi nggak terlalu banyak makannya, sore aja sama siang gitu. Terus kemudian yang lain-lainnya nggak terlalu banyak. Jadi mungkin kalau yang
kalau dikatakan memang ekonomi yang susah ya, kita semua merasakan sih ekonomi ini sulit ya. Tapi saya berharap keterbukaan antara pasangan itu juga menjadi penting. Iya. Ya, karena kita lihat juga saya itu ada banyak berita tentang KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian katanya meningkat. Perceraian meningkat juga ya di negara-negara yang dulu di lockdown itu kayak di Wuhan ya, di Cina itu malah meningkat. Mungkin karena konflik ya tadi ekonomi tidak seimbang dan akhirnya menimbulkan suatu permasalahan. Saya paham bahwa yang menonton ini tidak semuanya mempunyai penghasilan yang selalu sama gitu. Ada juga yang kadang-kadang setiap hari ya baru mendapatkan ya. Dan saya berharap teman-teman tetap berupaya juga untuk bisa keep ini ya tentang kondisi ini. Dan jangan lupa kan memang penuhi kebutuhan dasar dulu ya. Ini yang seringkali dan kebutuhan dilupakan. Kesehatan jangan lupa ya. Betul. Kebutuhan untuk kesehatan, karena kalau udah sakit susah mau kerja juga nggak bisa. Betul. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang kita pesankan. Karena memang kita semua mengalaminya. Kalau saya dengerin webinarnya tentang keuangan juga, semua bilang ini lagi dalam tiarap lah kayaknya ya. Tetapi mudah-mudahan ini akan bisa membuat kita jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Iya. Betul. Ada pesan nggak saya sebelum kita tutup sesi ini? Pesan saya ini karena kita topiknya kan tentang keluarga, suami istri dan juga ekonomi gitu ya. Pertama, bersyukur akan apa yang sudah kita punya, tapi dalam arti bukan bersyukur terus ya udah pasrah nggak ngapa-ngapain ya. Tapi kemudian berkomunikasi apa yang bisa dilakukan kalau memang penghasilan saat ini kita kurang, apa yang bisa dilakukan berdua itu dikomunikasikan dengan baik. Sama ya tadi apa yang sudah kita dapat itu bersyukur gitu. Kalau saya kan misalnya sudah meskipun lagi berkurang gitu ya tetap bersyukur ya, dan saya nggak pernah maksudnya bisa minta lagi nambah gitu kan. Jadi apa yang ada yang dapat sekarang itu diolah sedemikian rupa, dicukupkan gitu, dipakai sambil berusaha untuk kita dapat penghasilan tambahan yang lain gitu. Ya, mungkin salah satunya juga yang selalu ditekankan oleh kami berdua adalah ya mungkin kita gaya hidup bisa berubah ya dari sejak awal saya lulus sekolah kedokteran, kemudian mengambil spesialis, menikah, ya gayanya ada berubah lah sedikit ya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin tidak terlalu banyak. Misalnya kayak mobil, saya tuh mobil pribadi itu cukup yang murah ya, yang murahnya itu kayak apa dok? Murahnya itu Agya, itu murah kan, cuma 116 juta dulu waktu saya beli, dan saya sudah pakai mobil itu sudah 6 tahun, tidak diganti. Jadi saya merasakan ya ngapain saya terlalu gengsi dengan apa yang saya punya, ya saya pakai aja gitu. Pendapatan saya bertambah, saya yakin dari 6 tahun yang lalu pendapatan bertambah, tapi gaya hidup saya upayakan untuk standar saja. Iya, tidak terlalu berlebihan. Ya, karena kadang-kadang kita sulit memenuhi gaya hidup, bukan memenuhi kebutuhan dasar kan? Iya, betul. Sulit untuk memenuhi gaya hidup yang tadi ya, karena udah nggak berimbang lagi dengan pendapatan yang saat ini gitu. Jadi lebih bebas kalau menurut saya dan kami berdua itu adalah kalau kita tuh punya sesuatu tuh agak berlebihan ya, misalnya berkecukupan lah sebenarnya, bukan berlebihan, tapi nggak terlalu dipakai semuanya, karena gaya hidup kita tuh nggak ngikutin sampai kelebihan itu. Jadi ya dicukupkan aja. Intinya gitu. Tuh kita harus menabung. Jadi saat masa-masa seperti ini ya, yang orang yang merasa lebih safe adalah orang yang punya tabungan. Betul, pasti. Betul. Jadi itu dia yang meskipun sedikit apapun yang bisa kita tabung, memang harus mulai belajar menabung. Harus punya tabungan, harus punya simpanan. Ya kalau kita mengusahakan selalu kan punya tabungan untuk anak-anak sekolah. Jadi tabungan pendidikan setiap anak itu ada, tabungan untuk masa depan kita ada gitu ya. Bahkan tabungan misalkan kalau memang untuk orang tua pun ada gitu ya. Sama tabungan untuk keadaan yang tak terduga gitu. Itu sebaiknya ada gitu. Jadi kita merasa lebih safe. Kalau punya kelebihan, ada kecukupan lebih, maka mungkin yang dibilang bahwa jangan menaruh telur di dalam satu basket atau dalam satu keranjang itu bisa diterapkan. Karena saya lihat juga penonton saya ini di YouTube ini kebanyakan anak muda saya. Masih 20-an tahun sampai 35 tahun. Berarti masih banget produktifnya loh, luar biasa mereka. Dan itu kesempatan menabung loh. Bener, karena seringkali kadang-kadang kita suka lupa
ngadepin gaya hidup Instagram, kita kemana-mana, traveling ya, kita berharap bahwa hidup kita dipenuhi lah dengan hal seperti itu. Tapi jangan lupa memang menabung itu penting. Jadi itu penting. buat teman-teman muda milenial nih yang nonton kita juga jangan lupakan ya. Kami sudah melewatinya itu ya. Saya sendiri sudah umur 42 tahun, istri saya ini berapa umurnya? 35 ya. Jadi kita lihat bahwa dia sih masih milenial, kalau saya sih udah tua ya, udah generasi X gitu. Jadi kalau dulu kami bekerja keras memang salah satunya tujuannya adalah untuk menabung. Itu ditekankan sekali oleh orang tua dan para guru kami gitu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat ya saya. Semoga bermanfaat. Ya, jadi kita akan ketemu lagi di bincang suami istri berikutnya. Berbeda dengan video-video saya yang selalu ngebahas tentang gangguan cemas psikosomatik. Kira-kira jangan terlalu sering juga lah ngebahas itu ya, gantian dengan yang lainnya. Selingan. Betul, selingan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat juga dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.